Jadi pada saat ini saya akan menjelaskan cara bagaimana sharing printer. Pertama kita buka dulu device and printers. Lalu, klik ini, klik kanan. Nah, ini printer properties. Nah, pada tab sharing. Nah, ini karena aku nggak bisa sebenarnya, nanti di pilihannya nanti ada sharing printer, bla bla bla. Nah, klik OK. Nah, dan butuh satu jaringan ya. Jadi harus komputer yang satu, harus komputernya yang ini, dengan komputer yang lainnya itu harus sama satu jaringannya. Jadi untuk bisa sharingnya gitu. Oke, dari aku. Selamat tinggal. Oke, kali ini kita akan menyaksikan tentang network profile. Oke, di Windows 7 nih sebenarnya ada 3 network profile. Nah, kita lihat dulu ya. Caranya gini, tunggu. Nah, lihat ini. Nah, di sini lihat public network. Nah, kita klik dulu. Nah, ini dia. Nah, ada 3 saudara-saudara. Yang pertama ada home network. Nah, home network ini untuk jaringan yang Anda kenal, yang semua komputer Anda kenal, dan kamu tahu komputernya itu. Dan yang kedua ada network. Nah, ini biasanya yang dipakai dalam suatu area tertentu dan untuk kepentingan bersama biasanya ini di tempat kerja. Yang ketiga public network. Nah, public network ini biasanya yang ada di wifi itu loh, kampus kayak ICT, kayak di jurusan. Nah, jadi kegunaannya nih, home network itu biasanya digunainya kalau di rumah atau wifi rumahan orang-orang yang bisa dituan wifi atau LAN. Nah, biasanya kalau itu pakainya home network aja, soalnya kan komputer yang di rumah biasanya sebagian besar kita udah tahu kan. Nah, yang kedua work network. Seperti yang aku tadi udah bilang, work network ini digunainya pas itu biasanya di kantor-kantoran. Nah, yang ketiga public network. Ini buat yang di tempat-tempat umum, saudara-saudara. Jadi misalnya kamu ngambilnya sekarang kamu pakai wifi di jurusan. Nah, nanti milihnya tuh public network ya, jangan home network, karena ada kalau home network ini berarti kita punya kendali lebih lah gitu. Oke, untuk milihnya ya tinggal diklik aja. Tadi kan ini kan public network ya. Pilih coba work network. Tunggu bentar. Nah, udah close. Nah, lihat berubah kan? Oke, selesai. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu remote assistance. Pertama kita harus bikin ini dulu ya, namanya invitation. Nah, ini dia dari yang pengen ditolong, komputer yang pengen ditolong. Nah, setelah itu buka filenya. Nah, ini harus terkoneksi ya dalam satu jaringan. Nah, mana tadi invitation? Tunggu dulu. Nah, ini dia. Terus enter passwordnya. Nah, dan klik OK. Nah, oke. Jadi fungsi remote assistant itu kita seperti memasuki komputer orang lain. Kita bisa mengoprak-aprik. Biasanya sih untuk menolong ya. Jadi kalau misalkan Anda tidak tahu, hanya teman yang jauh di sana tahu. Nah, ini bisa dilakukan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.
Oke, jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang remote control. Nah, oke, untuk ini kita perlu itu ya, apa sih namanya? Download dulu aplikasi yang diperlukan. Nah, kalau ini aku downloadnya PC Remote Server. Nah, kita coba lihat. Nah, ini. Jadi pada saat ini kita sudah sudah menjadi host gitu buat suatu remote. Nah, jadi nanti ini bisa dicoba dengan itu ya, dengan perangkat lain seperti HP. Nah, tapi HP-nya juga harus mengunduh aplikasi tersendiri, remote juga. Nah, jadi sistemnya tuh nanti si laptopnya ini jadi host, dan nanti HP yang menjalankan, HP yang bisa masuk ke hostnya ini. Jadi semuanya bisa masuk kecuali kita menentukan passwordnya. Nah, password protection. Mungkin perbedaannya dengan remote desktop atau remote assistant itu, kalau remote assistant kan dari laptop ke laptop atau komputer. Nah, kalau remote control bisa dari laptop ke perangkat lain. Oke, seperti itu saja ya. Terima kasih.